Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan dimanapun berada. Mari kita memasuki ibadah hari ini melalui sarana online YouTube Gema Misi Kasih. Mari masing-masing kita dengan sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan kita mengambil saat teduh. Kita patut bersyukur karena Tuhan senantiasa memberi hari yang baru untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian, Kau Bapa yang mengasihiku.
Jemaat Tuhan, Shalom. Kita memuji Tuhan karena hari ini kita akan kembali beribadah lagi. Mari kita satukan hati kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah dengan votum dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Jemaat, kita akan membaca nats pembimbing dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, marilah kita lanjutkan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan dengan pujian kita bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Dia Allah kita, Dia gunung batu kita, Dia penolong kita, Dia perisai kita. Mari kita angkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Saudara kasih Tuhan, marilah kita lanjutkan pujian kita hari ini. Dalam kehidupan kita banyak sekali ketidakmampuan kita. Dalam kehidupan kita banyak sekali pergumulan yang senantiasa ada dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang setia. Kita punya sahabat yang setia. Mari kita angkat pujian, ada sahabatku yang setia. Ada satu sobatku
yang setia. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan kita membuka Mazmur kita yang kita ambil dari Mazmur 138. Mari kita baca bersama-sama. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para ilah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku.
terhadap amarah musuhmu, engkau mengulurkan tanganmu dan menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Mari kita lanjutkan dengan pujian kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Mari kita serahkan segala beban hidup kita, pergumulan kita. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujikan, belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup menumpahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Tuhan sekalian, sekarang tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Berbicaralah kepada kami melalui bagian Alkitab ini. Nasihati kami, ajar didik kami, supaya kami dapat mengikuti akan firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu menjadi remah bagi tiap-tiap kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Satu ayat Alkitab kita akan baca dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema dari renungan firman Tuhan hari ini ialah tentang kesetiaan Tuhan. Berbicara tentang kesetiaan adalah merupakan salah satu dari karakter Allah yang adalah setia itu. Dan karakter Allah itu akan nampak ya di dalam tindakannya. Kalau kita melihat dalam konteks ini, sebetulnya pada waktu Paulus melayani di Tesalonika dan sampai kepada dia mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika, dikatakan di situ bahwa jemaat di situ mengalami begitu banyak tantangan, pencobaan karena ada orang-orang tertentu yang disebut sebagai para pengacau atau orang-orang jahat yang berusaha untuk menghalangi pelayanan, menghalangi pemberitaan Injil. Itulah sebabnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka berdoa supaya Tuhan berikan kemenangan dan berpedoman kepada Allah yang setia itu, bahwa dia akan memelihara dan akan menguatkan hati dari setiap jemaat Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari konteks ini, kemudian kita melihat dari segi kesetiaan Allah itu sendiri. Kalau kita melihat kesetiaan Allah, itu tidak terlepas daripada tindakan Allah yang kelihatan. Kalau Allah tidak menyatakan tindakannya, maka kita tidak mungkin akan bisa mengerti atau mengenal tentang Allah yang setia. Dan dalam pendahuluan kita akan sedikit melihat tentang bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaannya dalam tindakannya. Itulah dikatakan pengalaman yang dialami oleh Musa. Pada waktu Allah bertindak pertama ialah Allah menyatakan diri. Karena sebelumnya Musa tidak mengenal Allah itu, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak itu. Dia tidak mengenal. Tetapi pada waktu Allah pertama bertindak, dengan Allah menyatakan diri dengan ajaib. Kemudian Allah juga menyatakan rencananya. Apa rencana Allah? Itulah ingin mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Allah juga menyatakan diri dengan tindakannya, ialah dia mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Dan dia membelah Laut Merah sehingga orang Israel dapat menyeberangi. Kemudian Allah juga menyatakan pemeliharaannya, sehingga selama 40 tahun mereka dipelihara, diberikan makan minum sampai masuk ke tanah perjanjian. Nah, dari situasi tindakan Allah seperti ini kita melihat tentang bagaimana kesetiaan Allah itu. Sehingga kesetiaan Allah itu juga sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka berpegang pada kesetiaan Allah itu, sehingga apapun pencobaan, tantangan, hambatan-hambatan yang mereka alami, maka Allah yang setia itu akan tetap memelihara mereka. Nah, oleh karena itu dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana bukti-bukti daripada kesetiaan Allah itu. Bagaimana bukti-bukti daripada kesetiaan Allah itu. Ada 3 hal yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama, yaitu
Tuhan setia dengan janjinya. Kesetiaan Allah itu terhadap janjinya. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan berjanji dan Tuhan setia menggenapi janjinya. Tuhan berjanji dan Tuhan setia menggenapi janjinya. Kita memperhatikan tentang kata setia, kesetiaan dari kata setia yang dalam bahasa aslinya disebut pistos. Kata pistos itu artinya pertama terpercaya, ya. Kata pistos itu pertama terpercaya, yang kedua setia, tapi juga ada arti yang lain, orang-orang yang percaya dalam janji-janji Allah. Nah, kita akan melihat tentang kata terpercaya di sini. Bukan dipercayai atau arti yang lain, tapi kata terpercaya. Artinya apa? Kesetiaan Tuhan itu dengan sendirinya ada dan diakui dan tetap konsisten berjalan, terpercaya. Sama seperti mungkin istilah terbukti. Ya, bukan dibuktikan, tapi itu memang terbukti dari aslinya seperti itu, terbukti. Nah, demikian juga kata terpercaya di sini. Maka kesetiaan Tuhan itu adalah dalam pengertian sikap terpercaya. Jadi itu berarti bahwa Allah yang setia itu menunjukkan bahwa Allah itu begitu setia dengan karakternya, dengan keberadaannya untuk setia terhadap orang-orang percaya. Nah, kita melihat Rasul Paulus kembali menasihati jemaat di Tesalonika bahwa Allah yang dipercaya itu adalah Allah yang setia. Allah yang dipercaya itu adalah Allah yang setia. Dan Allah yang setia itu dia menjanjikan. Karena dia setia dalam janjinya. Dan janji Allah yang paling tinggi, yang paling puncak ialah janji tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau janji tentang Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hal ini penting? Karena kalau kita memperhatikan bahwa janji itu telah berlangsung berabad-abad, ya, telah berlangsung berabad-abad. Hal itu kita akan lihat dari kitab Ibrani pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ibrani 1 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kalau kita memperhatikan tentang perkataan ini, maka kita akan melihat tentang puncak daripada janji Allah tentang Yesus Kristus. Dalam Ibrani dikatakan bahwa pada zaman dahulu Allah berulang kali menyatakan dalam pelbagai cara. Nah, kalau kita memperhatikan seperti itu, bagaimana janji Allah? Sejak manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah memberikan janji. Kemudian sampai kepada Tuhan memilih satu bangsa yang akhirnya melalui bangsa ini itu umat pilihan Tuhan, maka janji itu digenapi. Dan kita melihat itulah umat Israel. Maka dalam pelbagai cara melalui nabi-nabi Tuhan berbicara, dan sampai kepada terakhir ia berbicara melalui Yesus yang datang, yang merupakan kegenapan dari janji itu. Sehingga kita melihat berbicara tentang kesetiaan Allah dalam jangka waktu yang bukan 1-2 hari atau 1-2 waktu, 1-2 tahun, bukan, bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Sehingga kita melihat tentang janji ini bahwa Tuhan setia menggenapi janjinya. Dalam kehidupan kita mungkin ada juga janji-janji yang kita peroleh. Apakah janji-janji yang kita terima itu, saudara yakin bahwa Tuhan pasti akan menggenapinya? Kita melihat juga bahwa janji tentang keselamatan di dalam Yesus, tapi janji juga berkat-berkat yang diberikan sebagaimana dikatakan di dalam Bilangan pasal 6 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26. Di situ berbicara tentang
janji berkat Tuhan bagi umat Tuhan. Ya, dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini janji-janji berkat yang Tuhan berikan. Sehingga kalau kita melihat tentang Tuhan menggenapi janjinya, tadi kita melihat tentang janji keselamatan dalam Yesus. Tapi janji berkat di sini yang disampaikan di sini adalah bahwa Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga kita. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti akan lakukan dalam kehidupan kita, sebagaimana janji berkat dalam bilangan ini. Jadi kita tidak usah ragu terhadap janji Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Dia setia untuk menggenapinya. Hal-hal yang kita alami setiap hari, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan akan berikan kepada kita, karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita. Yang kedua yang kita akan lihat tentang kesetiaan Tuhan ialah bahwa Tuhan sabar terhadap kita. Ya, kesetiaan Tuhan itu dinyatakan dalam kesabaran Tuhan terhadap kita. Kalau dikatakan Tuhan setia terhadap kita, berarti Tuhan juga sabar. Kita akan melihat bagaimana kesetiaan Allah yang nyata dalam kesabarannya. Ya, kembali kepada pemahaman tadi, dalam waktu yang panjang kita melihat tentang manusia jatuh dalam dosa. Ya, itu waktu yang panjang. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan Tuhan tetap sabar terhadap kita yang berdosa itu. Itulah kesabaran Tuhan ditunjukkan dengan jalan keselamatan yang Dia siapkan. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam perjalanan bangsa Israel, kesabaran Tuhan terhadap mereka. Ya, itulah 40 tahun dalam perjalanan. Tuhan tetap sabar. Karena pada waktu orang Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian selama 40 tahun, begitu banyak kegagalan yang dilakukan oleh umat Tuhan. Pemberontakan, ketidaktaatan, bersungut-sungut, dan berbagai hal yang mereka lakukan. Kalau kita memperhatikan tentang kisah perjalanan umat Tuhan. Tapi Alkitab katakan Tuhan tetap sabar terhadap mereka. Tuhan tetap melindungi mereka, menjaga mereka, walaupun bangsa Israel tidak taat. Kemudian kita juga melihat sesudah mereka masuk dalam tanah perjanjian, apakah mereka tetap menjadi umat yang taat? Ternyata tidak. Ya, pada waktu para hakim memerintah, mereka berbuat dosa dan Tuhan mengangkat para hakim untuk membela mereka. Sesudah pada zaman hakim-hakim lewat, muncullah nabi-nabi yang dipakai itu untuk menegur, mengingatkan, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi mereka tetap berkeras hati, tidak taat. Namun kita melihat kesetiaan Tuhan dalam kesabaran terhadap umat Tuhan. Sampai Tuhan membuang mereka di Babel. Ya, walaupun mereka berada di tanah pembuangan, Tuhan tetap sabar terhadap mereka. Dan di situ di tanah pembuangan kita memperhatikan Tuhan membangkitkan orang-orang yang kuat hati, kuat iman. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, kesabaran Tuhan terhadap kita itu sebetulnya mendidik kita. Walaupun kita seringkali tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap sabar kepada kita. Memang Tuhan menegur, Tuhan menghajar kita, tetapi itu juga merupakan kesabaran Tuhan terhadap kita. Mengapa? Supaya kita dididik untuk kembali tetap bergantung kepada Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana kesabaran Tuhan terhadap umat Tuhan yang berada di tanah pembuangan, yaitu di Babel. Walaupun satu sisi umat ini terbuang, mereka berada dalam penjajahan, mereka berada dalam tekanan, mereka di dalam penganiayaan, tidak ada kebebasan untuk mereka. Tetapi di tengah penderitaan itu Tuhan munculkan orang-orang yang
imannya kuat, hatinya kuat. Dan itu terbukti dengan kita melihat Daniel. Dia masuk dalam gua singa dan dia percaya bahwa Tuhan melindungi dia. Kemudian Sadrak dan Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel disebutkan dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala dan mereka tetap kuat. Sebagaimana pernyataan mereka kepada Raja Nebukadnezar. Ya. Kalaupun mereka harus masuk ke dalam atau pada waktu mereka ditantang, kalau mereka tidak menyembah patung yang didirikan di lembah Dura itu, maka mereka akan dimasukkan dalam dapur api. Dan apa yang mereka katakan? Kalaupun kami dimasukkan dalam dapur api dan kami akan dimasukkan dalam dapur api, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Saudara, ini pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kekuatan iman. Jadi tengah-tengah penderitaan, Allah tetap sabar memelihara mereka dan memunculkan iman yang tangguh, iman yang kuat. Saudara, dalam kehidupan kita, ya mungkin seringkali kita mengalami kegagalan-kegagalan, kejatuhan-kejatuhan. Tapi ingat, Allah tetap sabar terhadap kita. Satu sisi, mungkin dengan kegagalan-kegagalan yang kita alami, membuat ada penderitaan, ada tantangan yang kita alami. Tapi itu pun merupakan cara Tuhan supaya membuat kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Sebagaimana yang dilakukan atau dialami oleh Daniel, oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kita melihat di sini kesabaran Tuhan untuk kita, yang membuat untuk kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita melihat poin pertama tadi, kesetiaan Tuhan dalam janjinya. Yang kedua, kesetiaan Tuhan dalam kesabarannya. Itu apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Poin yang ketiga yang kita akan renungkan ialah tanggung jawab kita terhadap kesetiaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sabar dengan janjinya dan dia menggenapi, dan Tuhan sudah lakukan itu, dan Tuhan sudah menyatakan kesetiaannya dengan janjinya. Tuhan juga menyatakan kesetiaannya dengan kesabarannya. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya, kita diberi tanggung jawab untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita melihat di dalam jemaat di Tesalonika ini kembali. Walaupun mereka mengalami penganiayaan, tantangan-tantangan, ada pengacau-pengacau, ada orang-orang menghambat penginjilan, tetapi justru itu mendidik mereka untuk tetap setia. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu setia, sehingga Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Kesetiaan Tuhan itu akan membuat umat Tuhan akan kuat hati dan akan tetap bertahan di dalam penderitaan itu. Maka tanggung jawab itu menunjukkan bahwa tanggung jawab kita ialah supaya kita juga tetap setia di tengah-tengah penderitaan itu. Nah, kita melihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B, di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat Smyrna adalah salah satu dari 7 jemaat yang dimana Rasul Yohanes menulis surat kepada mereka. Dan khususnya bagi jemaat di Smyrna, firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini berbicara tentang tanggung jawab jemaat Tuhan, tanggung jawab orang percaya, tanggung jawab saudara dan saya dalam menyikapi tentang kesetiaan Tuhan terhadap kita. Maka bagi kita yang percaya, sebagaimana dinasihatkan kepada
jemaat di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini rahasia ini Tuhan ajarkan kepada kita. Menghadapi atau meresponi akan kesetiaan Tuhan. Maka Tuhan juga menghendaki kita setia sampai mati. Bahkan setia sampai mati, lalu apa yang dikatakan dalam kalimat selanjutnya? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, mahkota kehidupan. Bukan mahkota yang layu, ya. Karena dalam 1 Petrus 5:4 dikatakan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, ya. Ada mahkota kehidupan, kemudian mahkota yang tidak dapat layu. Saudara, ini kembali berbicara tentang Olimpiade Athena, ya, di mana pada waktu Olimpiade pertama para juara akan diberi mahkota, tapi mahkota itu dari daun, ya, yang diberikan sebagai tanda kemenangan bagi seorang atlet. Dan Alkitab kata dan daun ini, karena daun bisa gampang layu, maka di sini Rasul Petrus menasihati bahwa kamu bukan diberi mahkota yang layu, yang akan layu, tapi mahkota yang hidup, mahkota kehidupan. Untuk itu maka orang yang setia, dikatakan di sini, setia sampai mati, ya. Nah, kemudian dalam hal tanggung jawab kita yang berikut, itulah karena kita sebagai hamba, ya, sebagaimana nasihat firman Tuhan dalam surat Titus 2 ayat yang ke-10. Dikatakan, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Saudara, kalimat dalam ayat Titus 2 ayat yang ke-10 ini berbicara dalam konteks tentang Tuhan dan hamba. Dan bagi hamba di sini dikatakan, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Kata hamba di sini, kalau kita artikan lagi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita semua ini adalah hamba. Nah, kata hamba di sini dalam tugasnya ialah dikatakan di sini, hendaklah ia tulus dan setia. Kembali menyikapi akan kesetiaan Tuhan terhadap kita. Maka kita harus tulus dan setia. Seorang hamba bisa saja dikatakan curang, ya. Ini seringkali bisa terjadi, kata curang ini, ya. Curang artinya apa? Tidak jujur, tidak taat, tidak setia, ya. Dan bisa jadi juga pura-pura taat, pura-pura setia. Itu sifat seorang hamba. Depan tuannya, depan majikan kelihatannya manut, tapi nanti di belakang dia tidak menunjukkan sikap patuh, sikap taat, sikap setia. Maka nasihat firman Tuhan dikatakan di sini, jangan curang, ya. Itu berarti kita semua dinasihati sebagai orang percaya yang mengikut Tuhan, kita tidak boleh curang. Dalam arti kita harus apa adanya dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia dengan kita, maka kita juga harus menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi jangan kita sepertinya setia tetapi tidak menunjukkan kesetiaan, ya. Kelihatannya setia tapi yang sebetulnya itu tidak setia. Nah, itu jangan kita lakukan seperti itu. Kalau kita lakukan seperti itu berarti kita memiliki sikap yang curang. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, jangan curang. Karena apa? Di saat kita memiliki sikap hati yang tulus dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, maka dikatakan dalam kalimat selanjutnya, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Jadi kehidupan kita dalam kesetiaan kita mengikut Tuhan, melalui sifat hidup kita atau karakter kita, sebagaimana yang Tuhan lakukan untuk kita, maka Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Sehingga kalau kita melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Memang ini berbicara tentang antara kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan kita. Memang harus kita akui bahwa kesetiaan Tuhan melebihi dari kesetiaan kita. Ya. Sehingga dikatakan di sini, kalaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya. Karena dia tidak menyangkali dirinya. Kita bersyukur karena Tuhan setia. Melebihi daripada ketidaksetiaan kita. Memang kita harus jujur. Kadang-kadang kita tidak setia. Kadang-kadang kita tidak taat. Tapi firman Tuhan berkata, dia setia. Kesetiaan Tuhan itu yang membuat kita kuat. Walaupun sewaktu-waktu kita tidak setia. Tentu dalam masa pandemi ini, kita semua diuji. Ketaatan kita, kesetiaan kita mengikut Tuhan. Ya. Di saat kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah dengan bebas, apakah kita benar manfaatkan untuk tetap di dalam kesetiaan mengikut Tuhan, atau justru kesempatan itu kita tidak menunjukkan sikap setia kita. Kita lebih senang untuk menghabiskan waktu di tempat-tempat yang seharusnya kita tidak boleh ada di situ. Mari kita belajar dari firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia dengan kita. Dan kesetiaan Tuhan itu harus membawa kita, menarik hati kita. Setiap saat harus datang kepada Tuhan. Kesimpulan kita pada hari ini, Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Dia setia dengan ciptaannya. Dan dia setia dengan miliknya. Maka tanggung jawab kita ialah agar supaya kita juga tetap setia mengiring dia, mengikut dia. Kesetiaan kita harus nyata, ya, dalam sikap kita mengikut Tuhan, dalam sikap kita beribadah, ya, dalam sikap kita taat firman Tuhan, dalam sikap kita berdoa, dan apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Berkati semua kami yang sudah mendengar. Ada teguran, ada nasihat untuk kami. Ada pengajaran untuk kami. Pengajaran ialah kesetiaan Tuhan untuk kami. Dan nasihat dan teguran untuk kami ialah bagaimana kami setia dengan Tuhan. Berkati kami, ampuni kami kalau kami seringkali tidak setia dengan Tuhan. Bimbing kami, arahkan hati kami untuk berpaut kepada Tuhan, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kita semua telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita terima menjadi remah di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan dan pujian ini sekalian menutup ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku
Mari jemaat kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang sudah mengajari hati kami. Dan sekarang kami ingin berdoa untuk situasi dunia saat ini. Tapi pertama sebelumnya kami doakan untuk pekerjaan Tuhan, di mana para hamba Tuhan yang boleh melayani di berbagai tempat. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini bagi Indonesia khususnya. Pertama kami mau berdoa untuk Provinsi Sumatera bagian selatan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati wilayah ini. Pemerintah daerah, gereja-gereja Tuhan yang ada di sana, kami doakan Tuhan berkati. Dan sekarang secara keseluruhan kami doakan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi saat ini, di mana akibat daripada COVID begitu banyak orang yang menderita, baik yang sakit di rumah sakit ataupun mereka yang kekurangan akibat daripada pandemi. Kami doakan Tuhan berkati pemerintah dalam semua usaha untuk dapat menanggulangi bencana ini, supaya Tuhan berkati, berikan kekuatan kemampuan bagi pemerintah kami, dan secara khusus juga bagi tenaga medis yang siap untuk selalu berada di garis depan untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang terpapar dengan sakit COVID ini. Tuhan juga berkati. Kami juga doakan untuk situasi keamanan politik yang ada di Indonesia. Begitu banyak kegaduhan yang terjadi. Kami doakan supaya Tuhan berikan hikmat, kemampuan, ketegasan, keberanian bagi pemerintah untuk dapat menanggulangi berbagai situasi yang membawa kepada ketidakamanan di bangsa kami, supaya negara kami tetap teguh berdiri sebagai bangsa yang berdaulat atas setiap hal yang terjadi. Berkati umat Tuhan, orang percaya yang ada di Indonesia, supaya Tuhan juga memberkati mereka. Secara khusus orang-orang percaya yang berdoa kepada Tuhan, mohon anugerah Tuhan, mohon pertolongan Tuhan supaya bangsa kami dapat keluar dari berbagai krisis yang sedang melanda di sana. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk YPP di Batu dengan berbagai program pelayanan. Kami juga doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk Hong Kong. Tuhan berkati pemerintah Hong Kong. Tuhan berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong ini, di dalam usaha untuk pelayanan terhadap jemaat yang diberikan. Kami doakan Tuhan berkati mereka. Kami juga doakan untuk situasi Hong Kong saat ini, di mana info terkini bahwa masih ada lagi yang terpapar penyakit, sehingga akhirnya situasi pengaturan di Hong Kong masih kembali. Anak-anak tidak diizinkan ke sekolah, khususnya kelas 1, 2, dan 3. Kami doakan supaya kiranya masalah ini dapat segera teratasi, sehingga kembali kepada normal sebagaimana beberapa saat yang sedang berlangsung ini. Orang-orang percaya di Hong Kong, gereja-gereja Tuhan di Hong Kong, kami doakan Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga situasi kedamaian dan keamanan dunia saat ini, supaya Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah di tiap negara, supaya beri hikmat, kekuatan, kemampuan bagi mereka, orang-orang percaya yang ada di sana, di tiap-tiap negara, yang juga untuk berdoa bagi bangsa dan negaranya. Tuhan juga berkati. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Berkati bangsa ini di dalam kehidupannya, dan di dalam berbangsa dan bernegara, dan secara khusus Tuhan tolong supaya penginjilan di antara bangsa ini, sehingga lebih banyak orang boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk kebutuhan pelayanan kami setiap bulan, khususnya bulan yang ke-11 ini. Kami doakan supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Kami berdoa untuk jemaat kami di Hong Kong, jemaat di Macau. Hari ini kami doakan supaya tangan berkat Tuhan ada di atas mereka, memberkati mereka, menolong mereka, dan memampukan mereka dalam setiap tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, persembahan yang kami sudah berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini, supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita pada hari ini. Oleh sebab itu kita akan pulang. Mari pulanglah semuanya kita dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kiranya Tuhan memberkati kita semua di hari Minggu yang indah ini. Shalom.